Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang hadir pada kebaktian Minggu hari ini 23 Agustus 2020. Kiranya kita semua memperoleh berkat Tuhan melalui kebaktian minggu kita hari ini. Pada kebaktian hari ini, Jemaat GKP Dayakolot dilayani oleh Bapak Kris Sujatmoko. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga bagi para pelayan yang melayani dalam kebaktian minggu hari ini, kami juga mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyimak beberapa warta jemaat berikut ini. Bahwa sehubungan dengan perkembangan penyebaran virus corona, serta memperhatikan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang pencegahan dan penularan virus corona ini, maka kegiatan tatap muka peribadahan baik kebaktian minggu, sekolah minggu, kebaktian rumah tangga, ataupun kebaktian kategorial yang lainnya untuk sementara waktu dilaksanakan di rumah atau di keluarga masing-masing jemaat. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Bapak Adhur Dolok Saribu, kedua anak Christian Rizky Putra Ratu, ketiga Ibu Tarida Lamria Sihombing, keempat Ibu Murniti, kelima Bapak Agustian Kriswanto, keenam Saudari Lydia Natalia Paulina Prayoto, ketujuh Ibu Herlinda Agustin, kedelapan Ibu Endah Nursanti, kesembilan anak Esra Anastasia Parulian Panjaitan, dan 10 anak Daniel Efran Ishak. Mari kita dukung juga dalam doa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Pertama, Saudara Andika Juni Cesar, 2 Ibu Sri Hartati, 3 Ibu Ataum Keketoni, 4 Ibu Sri Sudaryati, dan kelima anak Kaleb Agaton. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan selalu memberkati pengobatan yang diberikan. Laporan keuangan. Untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian warta jemaat hari ini. Untuk informasi dan pelayanan lebih lanjut dapat menghubungi majelis jemaat seusai kebaktian atau melalui nomor telepon yang tertera di warta jemaat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menghadap tata Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian ini dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan hati bagi kemuliaan Allah. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan
mengucapkan votum dan salam. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Silahkan duduk. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk satu minggu yang sudah kita lewati, dan kita juga sekaligus berdoa untuk pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan gereja Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan itu boleh menyertai kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan beribadah kepadamu, kami memuji dan mempermuliakan namamu, dan kami sebentar lagi akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan mencelikkan hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami boleh hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyiapkan Alkitab kita dari Matius 16. Matius 16 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan, saya membacakan untuk kita semuanya. Dengan judul Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya mungkin tidak muncul atau tidak bertemu dengan jemaat sudah beberapa bulan, sejak bulan Maret. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan. Jadi di dalam pembacaan kita ini settingnya ada di daerah Kaisarea Filipi. Di manakah Kaisarea Filipi itu? Itu ada di tepi pantai, daerah yang sepi, di paling utara daerah Kanaan. Nah, seringkali kita melihat bahwa Yesus itu mengajak murid-muridnya, ya, setelah melayani dengan begitu banyak orang di keramaian, mereka menyendiri atau menyepi, ya, dengan para murid. Ya.
Jadi ada waktu-waktu tertentu Yesus dan para murid itu sendiri atau berkelompok menyepi. Mungkin dalam istilah sekarang itu kita mengadakan retreat begitu ya. Nah, di dalam retreat itu terjadi percakapan yang lebih dekat antara Yesus dengan para murid. Nah, kalau kita lihat kondisi kita saat ini, ya, secara tidak langsung mungkin kita dipaksa untuk retreat, ya, retreat di dalam rumah kita masing-masing. Kita dipaksa untuk tidak keluar di dalam kerumunan. Nah, apa yang dipercakapkan Yesus dengan para murid? Pertama-tama Tuhan Yesus bertanya kepada para murid tentang pendapat orang-orang terkait dengan siapakah Yesus. Dia bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Menurut pengertian orang yang banyak yang ikut dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada beberapa pendapat. Tetapi kalau kita lihat di dalam jawaban yang diberikan oleh para murid, menurut pendapat orang terkait dengan Yesus, lebih banyak adalah terkait dengan kemanusiaan Yesus. Ada orang yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis. Kira-kira siapakah yang berpendapat bahwa anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati dan kemudian bangkit? Itu adalah Herodes dan para pegawainya. Jadi ketika muncul Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis sudah mati dibunuh. Herodes dan para pegawainya itu menganggap ada Yesus itu adalah kebangkitan dari Yohanes Pembaptis. Kemudian ada yang berpendapat bahwa anak manusia itu adalah Elia, karena Elia itu nabi yang dijanjikannya akan datang. Ya, dari Maliaki 4 ayat 5 ya, sesungguhnya aku mengutus nabi Elia kepadamu, yaitu suatu janji yang disampaikan oleh Nabi Maliaki. Kemudian ada yang berpendapat bahwa anak manusia itu adalah Yeremia, ya, Yeremia diumpamakan, diibaratkan dengan punya kuasa untuk mencabut dan merobohkan, ya, seperti Nabi Yeremia. Dan ada yang berpendapat mungkin salah seorang dari para nabi. Jadi ketika ungkapan Tuhan Yesus bertanya, menurut orang-orang siapa sih anak manusia itu? Anak manusia itu adalah suatu istilah kalau bagi kalangan orang Yahudi itu adalah menyatakan ketuhanan juga. Karena istilah itu muncul di kitab Daniel 7. Kira-kira 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi Daniel bermimpi akan ada anak manusia yang datang dari awan-awan di dalam kerajaan sorga. Jadi seharusnya persepsi tentang anak manusia di kalangan orang Yahudi itu juga menyatakan ketuhanan Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari persepsi jawaban orang-orang sekitar pelayanan Tuhan Yesus dan para murid, anak manusia itu lebih condong pada arah bahwa kemanusiaan Yesus. Kalau kita mungkin mendengar siapakah sih anak manusia, ya mungkin kita menganggap bahwa semua orang ini adalah anak manusia. Jadi persepsi orang-orang yang dilayani oleh Tuhan Yesus, kebanyakan orang pada saat itu, mereka melihat bahwa anak manusia itu adalah Yesus dilihat dari kemanusiaan. Yesus secara manusia, ada yang menganggap sebagai seorang nabi, ada yang menganggap dia Elia, ada yang menganggap dia seorang Yohanes Pembaptis. Dan tidak ada di antara sekumpulan banyak orang itu yang punya persepsi bahwa Yesus itu adalah Tuhan, anak Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi Yesus itu selalu menimbulkan pertentangan, ya. Ada yang menganggap Yesus itu hanya seorang nabi saja, hanya salah satu dari nabi di antara sekian banyak nabi, tidak menunjukkan bahwa dia adalah Allah, tidak menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan.
Itu persepsi kebanyakan orang. Dan itu juga mungkin persepsi dari kebanyakan orang di zaman ini. Ya, banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah hanya sekedar guru yang baik. Ada yang menganggap bahwa dia seorang nabi, ada yang menganggap bahwa dia adalah pengajar moral. Tetapi sangat sedikit yang menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus kemudian mengalihkan pertanyaan itu. Kalau tadi Tuhan Yesus bertanya tentang persepsi anak manusia itu di hadapan orang-orang yang dilayani, sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada para murid. Pertanyaan yang lebih dalam. Tuhan Yesus bertanya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jadi kalau tadi persepsi pendapat orang, sekarang Tuhan Yesus bertanya secara pribadi, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Lalu Simon mewakili para murid menjawab. Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jadi di dalam pribadi Yesus, di hadapan para murid, mereka tidak hanya melihat kemanusiaan ya secara anak manusia, tetapi dia melihat di dalam diri Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah artinya di situ menyatakan dia menyembah bahwa mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Mengakui bahwa Yesus itu adalah Sang Pencipta. Mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan sekaligus Mesias. Mesias itu adalah seorang yang diurapi oleh Allah untuk melakukan tugas penyelamatan. Jadi ketika Simon mengatakan engkau adalah Mesias, ya, orang yang diurapi oleh Tuhan dan sekaligus sebagai anak Allah yang hidup, maka jawaban Simon ini menyatakan dia mengakui ketuhanan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perbedaan persepsi. Kalau kebanyakan orang mengakui Yesus itu hanya sebagai seorang nabi, seorang Yohanes Pembaptis, atau Nabi Elia, atau Yeremia, atau anak Daud, tetapi di hadapan para murid dia lebih tahu lebih dalam, dia bisa melihat keilahian Yesus. Simon menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang bertanya, di mana di Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan? Itu adalah pertanyaan orang ya. Di mana? Coba buktikan. Di Alkitab mana yang mengakui bahwa Yesus, aku ini adalah Tuhan? Nah, ini salah satu ayat di mana ketika Simon mengakui ketuhanan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah dia berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Artinya apa? Ketika Simon dan para murid itu menyembah ketuhanan Yesus, Yesus menerima penyembahan itu. Dia berkata, berbahagialah engkau Simon. Dia tidak menolak ketuhanannya. Ketika Simon menyembah, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, mengakui ketuhanan Yesus, Tuhan Yesus menerima penyembahan itu, menerima bahwa dia diakui sebagai Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan anak Allah yang hidup, Yesus pasti mengatakan, jangan seperti itu Simon, aku bukan Tuhan yang layak engkau sembah. Tetapi di sini dikatakan responnya adalah dia menerima penyembahan dari Simon. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa? Karena dikatakan berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang mengakui Yesus adalah Tuhan, itu bukan karya manusia. Seorang mengakui bahwa dia itu Tuhan, itu karena Allah Bapa itu sudah bekerja di dalam diri orang itu, sehingga menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Dalam satu ayat Lukas 10 ayat 22 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapa Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya, jika seseorang itu mengaku Yesus itu adalah Tuhan, sudah pasti bahwa Allah itu sudah bekerja, berkarya di dalam hidup orang itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu Simon. Sesudah yang dikasihi oleh Tuhan, jika seorang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita tahu bahwa Allah Bapa itu sudah bekerja di dalam kehidupan orang itu. Makanya kita perlu berbahagia. Kenapa? Allah pasti turut bekerja di dalam kehidupan orang itu. Bahwa di dalam mengaku Yesus Tuhan pun tidak akan sanggup manusia kalau itu dia sendiri tanpa campur tangan Allah Bapa. Maka ketika kita sebagai orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kita tahu Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Allah itu mau memakai kehidupan kita untuk menyatakan ketuhanan Yesus. Nah, sesudah yang dikasihi oleh Tuhan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Jadi ketika seorang mengaku ketuhanan Yesus, Tuhan Yesus berkata, di atas pengakuan inilah suatu batu karang pengakuan iman, maka Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Artinya apa? Siapakah gereja? Siapakah orang Kristen? Orang Kristen itu berada pada suatu dasar batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh? Adalah Yesus. Dan di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan itulah jemaat itu didirikan. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Dan kalau kita mengingat perumpamaan, ada perumpamaan tentang orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, dan ada orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita ingat ketika dua rumah ini dibangun, yang paling bisa bertahan adalah orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Ketika pengakuan iman mengatakan bahwa aku percaya kepada Yesus, ya, kepada ketuhanan Yesus, maka di sini dikatakan di jemaat itu di atas berada dibangun di atas batu karang yang teguh. Alam maut tidak menguasainya. Tidak ada sesuatu yang bisa menggoncangkan kehidupan orang itu. Itulah kenapa kita harus berbahagia. Karena tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang bisa menjamah kehidupan orang yang percaya ketuhanan Yesus. Alam maut pun tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dan di sini juga dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Hanya kepada orang yang percaya kepada ketuhanan Yesus, maka kunci kerajaan surga itu diberikan. Dan tidak hanya itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kunci itu artinya apa? Dia bisa membukakan kunci kerajaan surga. Kenapa? Lewat pemberitaan Injil, lewat pemberitaan firman, lewat pemberitaan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka orang lain boleh dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berita anugerah yang besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan sudah pasti berkarya di dalam kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus.
Yang kedua, kita diberi tanggung jawab bahwa kunci kerajaan surga itu juga diberikan kepada kita, dan kita juga bisa berikan kepada orang lain. Lewat apa? Lewat pemberitaan, supaya setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu juga mendapat bagian yang sama. Di dalam masa pandemi ini, sesudah yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu kekuatan yang besar yang memaksa kita untuk merenungkan kehidupan kita. Sama seperti di pembacaan kita ini, para murid diajak untuk lebih dekat kepada Yesus, mengenal Yesus. Kalau orang-orang sebelumnya mengenal Yesus hanya sebagai nabi, salah satu dari nabi, maka murid-murid Yesus diajak untuk melihat Yesus adalah Tuhan. Dan itu adalah suatu anugerah yang besar kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita bahwa di masa apapun, sesulit apapun, bahkan alam maut pun tidak mampu memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah orang yang boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, dan kami percaya Allah sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami, Engkau juga yang terus akan memelihara kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Alam maut pun tidak sanggup untuk memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, ajar kami untuk mensyukuri apa yang Tuhan beri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam rangka mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang kita nyatakan melalui persembahan syukur kita yang dikumpulkan di rumah masing-masing, yang nantinya akan kita kumpulkan bersama ketika ibadah dapat kembali dilakukan bersama. Persembahan syukur juga dapat dikumpulkan melalui transfer ke rekening bank gereja berikut ini. Sebelum persembahan dikumpulkan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nas persembahan syukur ini yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayatnya yang ketujuh, demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sambil kita mengumpulkan persembahan,
kita akan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 444, bait yang pertama, Mengucap Syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang daripadamu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan mengurapi. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dipersilahkan untuk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan doa syafaat serta doa syukur dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, menyampaikan permohonan kami. Kami bersatu hati, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang berada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan mendengar permohonan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia mereka, untuk Bapak Arthur Dolok Saribu, untuk anak Christine Rizky Putra Ratu, untuk Ibu Tarida Lamria Sihombing, untuk Ibu Murniti, untuk Bapak Agustian Kriswanto, untuk Saudari Lydia Natania Prayoto, untuk Ibu Herlinda Agustin, untuk Ibu Endah Nursanti, untuk Saudara Esra Anastasia Panjaitan, untuk anak Daniel Efran Isaac. Kami mengucap syukur untuk berkat pertambahan usia buat mereka. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan mereka, Tuhan memelihara kehidupan mereka, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan hadir di dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Saudara Andika, untuk Ibu Sri Hartarti, untuk Ibu Ata Keketoni, untuk Ibu Sri Sudaryati. Kiranya di masa kelemahan tubuh mereka, Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah penderitaan tubuh mereka, dan Tuhan kiranya berkenan untuk menyembuhkan mereka. Berkati semua obat, berkati perawatan, berkati saudara-saudara dan keluarga, supaya di dalam masa kelemahan tubuh ini mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di masa pandemi ini. Tuhan, kiranya Tuhan memelihara Bapak Pendeta Cliff dan keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga Bapak Pendeta, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati majelis-majelis yang melayani Tuhan. Mampukan mereka untuk melayani dengan baik, untuk memelihara domba-domba yang dipercayakan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu satu persatu, kiranya Engkau mau tilik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hadirlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Terima kasih untuk berkat-Mu buat gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, penyertaan-Mu, serta Engkau memberikan pembebasan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di tengah bangsa kami yang merayakan kemerdekaannya Tuhan, kiranya bangsa kami boleh dibebaskan dari belenggu penyakit corona yang sedang kami hadapi saat ini. Kami berdoa Tuhan, berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan. Berkati presiden sampai kepada pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Kiranya damai sejahtera meliputi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami mau menutup doa syafaat kami ini Tuhan dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 279 bait yang pertama, semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Mari kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa-dosa kita, dan persekutuan Roh Kudus itu kiranya menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.